Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Kembali lagi di SR102 dengan saya Aulia. Kali ini kita akan membahas CVIT Test. CVIT singkatan dari Culture Fire Intelligence Test. CVIT yang menjadi alat tes adalah CVIT skala 3 yang terdapat 4 subtes, yaitu seri, klasifikasi, metrik, dan condition. Kita simak aja yuk urayanya. Inilah CVIT Test, Culture Fire Intelligence Test. Cuma sudah populer dengan nama CVIT. CVIT itu ada 3 skala. Skala 1, skala 2, dan skala 3. Sementara yang biasa dipergunakan untuk sebagai alat tes masuk ke perusahaan, sementara yang digunakan sebagai alat tes untuk seleksi masuk perusahaan adalah CVIT skala 3. CVIT skala 3 itu terbagi menjadi 4 macam subtes. Subtes yang pertama yaitu seri. Nah, seri itu di mana peserta diminta untuk melanjutkan pola yang sudah ada dan memilih satu dari 6 pilihan yang ada. Contohnya seperti ini. Ini contohnya. Kemudian kita coba lihat contohnya. Contohnya seperti ini. Ini ada tanda panah di bawah, tanda panah ke samping, tanda panah ke atas. Maka satu lagi mengisi kekosongan ini berseri, yaitu ke bawah, ke samping kiri, ke atas, ke samping kanan. Maka pilihannya adalah B. Ini contohnya, contoh dari subtes 1 seri. Kemudian yang subtes 2 classification. Nah, classification ini peserta diminta untuk memilih 2 dari 5 pilihan gambar dengan pola ataupun karakteristik yang sama atau memilih kemiripan. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada beberapa garis. Nah, kita pilih 2 dengan cara yang sedikit agak mirip atau sama, yaitu gambar B dan gambar D. Nah, maka kita pilih B dan D. Jadi yang dipilih adalah 2 untuk klasifikasi. Kemudian subtes yang ketiga yaitu metrik. Metrik itu peserta diminta untuk memilih 1 dari 5 pilihan jawaban yang mampu melengkapi gambar utama yang tersaji. Nah, caranya contohnya adalah seperti ini. Ini ada gambar, ini ada semacam kayak sinyal, tapi ini ke kiri, ini ke kanan. Maka gambar ini pun ngikutin cara pola sama seperti ini, yaitu gambar E. Ini namanya matrix. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat adalah condition. Nah, peserta diminta untuk memilih 1 dari 5 jawaban, di mana jawaban tersebut memiliki kondisi tekstur ataupun situasi yang sama pada soal yang terjadi. Memiliki kondisi tekstur ataupun situasi yang sama pada soal yang tersaji. Contoh misalnya, melihat ini kita lihat dulu titiknya ini ada di mana. Titiknya itu ada di dalam lingkaran dan di dalam kotak. Maka carilah gambar A, B, C, D atau E yang memungkinkan titik itu bisa diletakkan, yaitu di gambar B. Ini contohnya subtest condition. Nah, dalam CVIT itu, tes tidak mesti harus menggunakan 4-4-nya. Kadang-kadang bisa seri aja. Dalam seleksinya, kenyataannya tidak semuanya 4-4 subtes ini digunakan semuanya. Kadang-kadang ada yang berbeda. Ada juga yang menggunakan hanya condition saja atau subtes keempat. Ada juga yang subtes ke 1 saja dan lain-lain. Bahkan CVIT juga sering digunakan sebagai alat tes untuk mengetes IQ. Nah, sekarang kita coba membahas subtes 1 sampai subtes 4 per 5 soal. Jadi soalnya ada 20, kita coba 5 soal. Pertama, kita coba dulu subtes 1 seri. Seri itu atau subtes 1 itu melengkapi gambar ini secara seri berurut. Kita lihat dulu gambar ini. Gambar yang pertama, kita lihat dulu gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Nah, maka gambar keempatnya seperti apa? Nah, gambar perempatnya adalah seperti gambar C. Begitu juga nomor 2. Nomor 2 gambarnya seperti ini. Hitamnya di kanan, kemudian hitamnya di atas, kemudian hitamnya di sebelah kiri. Maka ini hitamnya di sebelah bawah.
yaitu gambar B. Kemudian nomor 3, ini lingkaran ini bergerak ke kanan, ya, seperempatnya, setengahnya, kemudian 3/4-nya, yaitu gambar D. Kemudian yang nomor 4, ada titik 2, berubah titik 2-nya yang tadinya vertikal menjadi horizontal, menjadi diagonalnya. Dengan cara seperti ini diagonalnya, maka berubah diagonalnya menjadi cara seperti ini, yaitu gambar B. Kemudian nomor 5, ada garis kemudian lingkaran di bawah, lingkarannya pindah ke sebelah kiri, tambahin garis hitam. Nah, kemudian garis hitamnya pindah ke sebelah kanan, tambahin garis putih. Maka sekarang bagaimana caranya? Yang kosong ini pindahkan garis ini ke atas, tambahin garis hitam masuk. Jadinya gambar nomor E. Ini namanya seri. Lantas kita lanjut sekarang ke subtest 2, yaitu klasifikasi. Dalam subtest 2, dalam klasifikasi kita memilih 2. Cara memilihnya yaitu mana 2 gambar yang mirip. Nah, pada nomor 6 ada 2 gambar yang mirip, yaitu gambar B dan gambar E. Maka kita pilih 2 ini. Kemudian nomor 7 juga sama. Mana di antara ini 2 gambar yang mirip, yaitu gambar A dan gambar E. Nah, seperti ini. Nah, nomor 8, mana di antara ini 2 gambar yang mirip, yaitu A dengan D, seperti ini. Nomor 9, mana di antara 2 ini gambar yang mirip, yaitu gambar B dan E, seperti ini. Dan nomor 10, mana dengan gambar yang mirip, yaitu gambar A dan gambar D. Tuh. Nah, sekarang kita lanjut ke subtest 3, yaitu matriks, melengkapi. Ini ada kotak kemudian berubah menjadi lingkaran. Ini kemudian ada kotaknya seperti ini. Nah, kemudian lingkarannya bagaimana? Lingkarannya juga seperti ini. Maka menjadi nomor 11, ini ada kotak, sebelahnya lingkaran. Nah, ini kotaknya, hitamnya di bawah. Maka ini cari lingkarannya juga hitamnya di bawah. Caranya seperti ini. Nomor 12 ada lingkarannya seperti putih. Nomor 12 lingkarannya putih, maka berubah menjadi lingkaran hitam. Nah, ini segi 6-nya putih berubah menjadi segi 6-nya hitam, yaitu gambar B. Nomor 13 seperti ini. Lingkarannya putih, backgroundnya hitam, kotaknya hitam. Maka ini dibalik, backgroundnya putih atau kotaknya putih, lingkarannya hitam. Maka nomor 13, yang ini yang soal nih, kotaknya hitam, ada kotak putih, dibalik posisinya, jadi gambar B. Kemudian yang nomor 14, ya, ini ada lingkaran besar, lingkaran kecil itu hitam tapi lingkaran putih kecil. Kemudian kotak besar, kotak kecil tapi hitam. Lantas segitiga ini bagaimana? Kembali ke sini, ngikutin yang lingkaran tadi, yaitu gambar B. Nomor 15, perhatikan baik-baik, ada sederetan ini ada 3 lingkaran dan ada 3 huruf T. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini pun juga sama. 1, 2, 3, T-nya lingkarannya 1, 2, 3. Maka yang ini ada T-nya baru 1 dan ada 3 lingkarannya. Maka caranya bagaimana? Tambahin T-nya 1 lagi. Maka caranya bagaimana? Tambahin T-nya 2 lagi, yaitu gambar D. Baik, sekarang condition. Subtest keempat, nomor 16 sekarang. Titik ini ada di segitiga siku. Kemudian ada semacam coretan yang menyilang di segitiga siku. Yang benar adalah gambar A. Seperti ini. Kemudian titik ini ada di 2 kotak jajaran genjang. Kemudian dilapisi lingkaran. Jadi titik ini ada di 2 jajaran genjang dan lingkaran. Maka yang benar adalah gambar D. Jadi ada di lingkaran dan 2 kotak jajaran genjang, yaitu gambar D. Sementara yang nomor 18, titik ini ada di dalam kotak, terus kemudian ada coretan, terus kemudian ada di dalam kotak lagi. Maka yang benar adalah gambar B. Seperti ini. Kemudian nomor 19, titik ini ada di dalam kotak dan lingkaran. Terus kemudian ada coretan, tapi coretannya tidak menyilang di lingkaran dan kotak. Maka caranya seperti ini. Nah, ini yang dipilih, yaitu gambar E. Nah, dan terakhir nomor 20,
titik ini ada di dalam lingkaran, kemudian lingkaran yang menyilang di dalam lingkaran lagi tapi bersinggungan dengan kotak. Maka yang benar adalah ini di dalam lingkaran menyilang lagi tapi bersinggungan di dalam kotak. Nomor 20, titik ini ada di dalam dua lingkaran, yaitu lingkaran kecil, lingkaran besar, tapi lingkaran satunya bersinggungan dan lingkaran satu lagi ini bersinggungan dengan kotak. Maka caranya seperti ini. Lingkaran ini bersinggungan dengan kotak, tapi lingkaran ini bersinggungan dengan lingkaran ini. Nah, ini seharusnya titik ini bisa diletakkan di sini. Jadi gambar D. Teman-teman, itulah uraian cara mengerjakan Cevit Test. Susah ya? Tidak dong. Kalau kita terus latihan, terasa semua akan mudah. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe-nya. Dah.